Halo teman-teman, kami dari peserta kelas B Kewirausahaan Informatika Undip 2020 ingin menjelaskan sedikit tentang proposal kewirausahaan kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Jonathan Nikola Sibarani dengan NIM 24060019120023 dan teman saya. Nama saya Sakif Muhammad Arkan, NIM 24060119120026. Yang pertama, di sini kami akan membahas latar belakang kenapa kami memilih ide ini. Hidup di masyarakat tentu melibatkan interaksi antar individunya. Dalam berinteraksi, seorang individu harus memperhatikan dan mendengarkan lawan bicaranya. Wajah memiliki peran penting dalam hal ini. Informasi akan lebih mudah tersampaikan apabila seorang individu menggunakan mimik wajah yang tepat serta pengucapan kata-kata yang jelas. Wajah merupakan salah satu bagian dari tubuh kita yang memerlukan perawatan sebaik mungkin. Karena pada saat kita sedang berinteraksi, berdiskusi, jual beli, maupun melakukan kegiatan sosial lainnya, wajah kita lah yang pasti akan dipandang oleh orang lain. Maka tak heran banyak orang, khususnya para remaja, berusaha memiliki wajah yang cantik, tampan, dan terlihat natural sehingga dapat membuat orang lain melihatnya senang. Karena semakin banyaknya generasi milenial yang menggunakan skincare atau perawatan kulit wajah, maka akan semakin banyak masalah pula yang ditimbulkan karena minimnya pengetahuan terhadap penggunaan komposisi dari produk skincare tersebut yang sebaliknya memperparah kondisi kulit wajah. Pemahaman ini dibutuhkan dengan maksud agar para pengguna produk skincare memilih produk yang cocok dan sesuai dengan kondisi kulit wajah mereka. Banyak generasi milenial beranggapan bahwa produk skincare yang mahal pasti dapat berdampak bagus dan cocok dengan kondisi kulit wajah mereka. Padahal bukan seberapa mahal harga produk skincare yang digunakan, melainkan tentang kecocokan produk dengan kulit wajah pengguna. Memang, harga bisa menjamin kualitas dari suatu produk. Tetapi jika produk skincare yang digunakan tidak sesuai dengan kulit wajah, maka bukannya berdampak baik bagi kulit wajah, malah sebaliknya memperburuk keadaan kulit wajahnya. Seperti kulit wajah terlihat semakin kusam, ataupun memperbanyak jerawat di wajah. Dari uraian yang disampaikan di atas, muncullah keinginan dari kami untuk membuat sebuah website yang membahas tentang komposisi dari produk-produk skincare, pencocokan produk skincare dengan jenis kulit wajah para remaja, serta menyiapkan produk-produk skincare pilihan. Selain itu, kami akan coba menjual produk-produk skincare yang pastinya berkualitas, original, dan sesuai dengan kondisi kulit wajah masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, di sini masalah yang diprioritaskan seperti yang dijelaskan di atas tadi, sudah banyak generasi yang menggunakan skincare namun belum banyak yang paham mengenai komposisi dan kecocokan terhadap kulit wajah mereka. Oleh karena itu, website ini punya peluang besar untuk menjadi sebuah usaha yang cukup menjanjikan. Namun di sisi lain, usaha ini masih memiliki beberapa kendala. Salah satunya adanya sebuah website yang isinya mengarah ke konten yang ada pada website kami, tetapi ini berada pada luar negeri ataupun internasional. Selain itu, bila tidak ada iklan atau sponsor, kami bisa mendapatkan keuntungan atau profit dari hasil penjualan produk skincare yang kami jual. Kemudian luaran yang kami harapkan yaitu berupa usaha website yang dapat diakses oleh semua masyarakat yang ingin mengetahui komposisi dari sebuah produk skincare dan mengetahui kecocokan terhadap produk skincare tersebut, dan dapat pula membeli produk skincare yang kami sediakan pada website kami. Nah, manfaat dari website ini diantaranya menambah wawasan, kemudian dapat memilih produk skincare yang cocok, kemudian meminimalisir kesalahan dalam menggunakan produk skincare, dan bisa membeli produk skincare yang diinginkan. Itu untuk latar belakang kenapa kami memilihnya. Selanjutnya mengenai deskripsi produk dan jasa. Dalam kewirausahaan ini, produk yang akan kami hasilkan berupa sebuah website bernama skincareproduct.com. Website ini akan memberikan jasa berupa sekumpulan informasi terkait dengan komposisi, cara pemilihan, dan penggunaan dari sebuah produk skincare. Skincareproduct.com juga akan menyediakan informasi mengenai tipe-tipe skincare yang sudah dikategorikan sesuai dengan berbagai macam jenis kulit wajah masyarakat Indonesia. Website ini tidak hanya menyediakan informasi terkait skincare, namun kami juga menyediakan produk skincare yang dapat dibeli oleh para pengunjung website. Produk-produk skincare yang kami sediakan tentunya merupakan produk yang terpercaya, terjamin mutu dan keasliannya dengan harga yang umum berada di pasaran.
Kemudian analisis kompetisi dan peluang. Mengenai kompetisi yang akan kami hadapi adalah persaingan yang mungkin akan terjadi saat para pembuat web lainnya menggunakan konsep maupun fitur yang hampir sama dengan website skincareproduct.com. Dalam hal ini, juga ada kemungkinan perilisan website kami lebih dahulu daripada website bertema serupa lainnya, sehingga hak milik akan dimiliki oleh kami. Sebenarnya website yang membahas persoalan serupa dengan skincareproduct.com salah satunya adalah website skincare.com. Skincare.com merupakan sebuah web yang ruang lingkupnya sudah internasional. Sedangkan website yang ingin kami bangun, region utamanya adalah pada wilayah Indonesia. Hal ini tentu dapat menjadi peluang tersendiri untuk bisnis ke depannya. Karena selain menggunakan bahasa Indonesia pada halaman websitenya, masyarakat bisa lebih paham dan familiar dengan informasi yang terkandung di dalamnya. Kami juga akan melakukan penjualan beberapa produk skincare merek lokal, sehingga keuntungan dua belah pihak akan tercipta. Tentu saja kami akan memilih dan menyeleksi produk-produk yang original, berkualitas, dan dirasa sesuai dengan standar produk yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat ada mekanisme produksi. Di dalam mekanisme produksi ini kami ada dua tahap yang harus dilalui. Yang pertama tahap rencana persiapan dan kedua tahap rencana pemberian barang dan jasa. Dalam tahap rencana persiapan, tahap ini merupakan tahap awal yang meliputi berbagai kegiatan. Di antaranya, yang pertama menentukan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membentuk program website. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan seperti PC atau laptop, internet, dan referensi. Yang kedua, tahap rencana pemberian barang dan jasa. Tahap ini dilakukan dengan yang pertama itu menentukan jumlah target pengguna jasa website ini. Yang kedua, proses suplai barang. Pada proses ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah para konsumen memilih produk skincare yang ingin dibeli. Lalu, informasi dari produk skincare yang ingin dibeli akan masuk kepada kami. Selanjutnya, konsumen melakukan transaksi pembayaran sesuai harga dan ongkos kirim barang. Pembeli dapat melakukan kontak melalui WhatsApp atau line kami. Terakhir, kami akan melakukan pengiriman barang ke alamat pembeli. Kemudian, ada proses pemberian jasa. Pada proses ini, hal yang pertama kali dilakukan sebagai pembuat website adalah menyediakan akses untuk pengguna masuk ke dalam website. Lalu para pengunjung website akan mengakses dan mencari info-info terkait dengan produk skincare. Pengunjung bisa mengakses website kapan saja dan bisa menggali seluruh informasi yang ada dalam website tanpa ada batasan. Ketika pengunjung merasa sudah cukup mendapat informasi, mereka bisa menutup website ini. Begitu untuk metode rencana pelaksanaan atau metode produksi dalam website ini. Kemudian yang kelima adalah rencana pemasaran. Di rencana pemasaran ini ada dua tahap yang harus dilalui. Yang pertama tahap pemasaran dan yang kedua itu ada tahap monitoring dan evaluasi. Di tahap pemasaran, untuk memperkenalkan website ini, kami melakukannya dengan cara promosi. Kegiatan promosi dapat dilakukan dengan cara menggunakan jasa paid promote yang ada pada media sosial, maupun melakukan promosi di akun pribadi, serta bisa meminta bantuan teman terdekat untuk membantu mempromosikan website ini agar lebih dikenal masyarakat. Yang kemudian ada tahap monitoring dan evaluasi. Dalam tahap monitoring dan evaluasi ini ada 5 yang harus dilalui. Yang pertama, memantau grafik kunjungan ke website dan grafik pembelian barang di tiap harinya. Kemudian memantau kelancaran akses website. Lalu yang ketiga, melakukan evaluasi website setiap minggunya untuk memperbaiki kesalahan atau error pada website. Yang keempat, perhitungan biaya keseluruhan dan penetapan laba serta rugi. Kelima, perencanaan ke depan untuk lanjutan usaha agar dapat menjadi lebih kompleks lagi. Itu untuk tahap rencana pemasaran. Nah, yang keenam ada rencana anggaran keuangan. Di rencana anggaran keuangan ini ada dua aspek yang ingin kami capai. Yang pertama aspek rencana anggaran dan keuangan. Dan yang kedua, analisis titik ulang pokok atau BIP. Nah, dalam aspek rencana anggaran dan keuangan ini, secara umum biaya pelaksanaan program kegiatan ini terdiri dari 5 komponen. Kelima komponen pembiayaan program ini yaitu bahan habis pakai, perawatan penunjang, transportasi, administrasi, dan pemasaran. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Di aspek rencana anggaran dan keuangan ini,
komponen pembiayaan kegiatannya, yang pertama itu bahan habis pakai. Bahan habis pakai yang kami gunakan, yang pertama itu kertas HPS, itu satu rim. Satu rimnya itu harganya 40.000, maka harga totalnya itu 40.000. Yang kedua, pensil 2B kami membutuhkan 10 piece dengan harga satuannya itu 4.000, maka harga totalnya itu 40.000. Kemudian ada pena, itu kami membutuhkan 5 piece dengan harga satuan 5.000, maka harga totalnya itu 25.000. Kemudian penghapus, kami membutuhkan 4 piece dengan harga satuannya itu 5.000, maka harga totalnya 20.000. Kemudian correction pen, itu kami membutuhkan 3 dengan harga satuan 12.000 dan harga total 36.000. Kemudian ada paket internet MiFi, kami membutuhkannya dalam 3 bulan dengan harga satuannya itu 100.000 dengan harga totalnya itu 300.000. Kemudian produk skincare. Di sini kami tidak menetapkan jumlahnya karena kami akan memilih produk skincare yang sedang viral dan yang diinginkan masyarakat dengan harga totalnya itu 4 juta. Maka total untuk bahan habis pakai ini ada 4.461.000 rupiah. Kemudian untuk komponen pembiayaan kegiatan selanjutnya yaitu adalah peralatan penunjang. Peralatan penunjang yang ingin kami beli, yang pertama itu ada printer 1 piece dengan harga satuannya itu 1 juta, maka harga totalnya 1 juta. Kemudian handphone, itu kami membutuhkan 1 piece dengan harga satuannya itu 3 juta, maka totalnya 3 juta. MiFi 1 piece dengan harga satuan 500.000, maka totalnya itu 500.000. Kemudian ada penggaris 2 piece dengan harga satuan 5.000, maka totalnya itu 10.000. Maka untuk total peralatan penunjang itu adalah 4.510.000. Yang ketiga adalah komponen pembiayaan kegiatan transportasi. Yang pertama, transportasi untuk pembelian barang. Itu 2 orang dalam 1 hari dengan per orangnya itu membutuhkan biaya 25.000, maka totalnya 50.000. Kemudian konsumsi selama perjalanan itu dalam 1 hari untuk 2 orang, 1 orangnya itu 40.000, maka totalnya itu 80.000. Maka total keseluruhan untuk transportasi itu 130.000. Kemudian komponen pembiayaan kegiatan yang keempat adalah administrasi. Dalam pembuatan proposal, kami membutuhkan biaya 150.000. Kemudian untuk fotokopi, kami membutuhkan biaya 30.000. Kemudian untuk pembuatan laporan, kami membutuhkan biaya 400.000. Kemudian untuk seminar laporan, kami membutuhkan biaya 700.000. Maka total biaya dalam administrasi ini adalah 1.280.000. Yang terakhir, komponen pembiayaan kegiatan untuk pemasaran. Di sini adalah promosi online. Biaya yang kami butuhkan hanya untuk paid promote. Di sini biayanya itu 300.000, totalnya 300.000. Maka untuk total keseluruhan dari yang pertama sampai yang kelima ini adalah 10.681.000 untuk membiayai semua kegiatan yang ingin kami lakukan. Kemudian di sini adalah analisis titik ulang pokok dengan mencari BEP-nya. Untuk mencari BEP unit, hal-hal yang perlu diketahui. Yang pertama, biaya tetap produksi yaitu 10.681.000. Kemudian biaya variabel per unitnya itu Rp1.000. Kemudian kontribusi produksi per unit yaitu 5.000. Harga jual iklan per unit kliknya itu 2.000. Kemudian BEP unitnya itu 2.941. Kemudian BEP rupiahnya itu 10.681.000. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi untuk mencapai BEP atau balik modal, jika harga jual iklan per unitnya itu 2.000, jika harga jual produk per unitnya itu dengan keuntungannya itu 5.000. Nah, target 30 iklan per hari dikali 2.000 maka 60.000. Target 20 produk per hari dengan dikali 5.000 maka 100.000. Kemudian terjadi saat iklan terjual sebanyak 1.341 unit. Kemudian untuk produk terjadi saat produk terjual sebanyak 1.600 unit dengan nilai pendapatannya itu 10.681.000. Itu untuk BEP-nya. Kemudian dilanjutkan dengan
pembuatan tabel biaya tetapnya itu tadi 10.681.000, biaya variabel per unitnya itu 1.000, kontribusi produksi per unitnya itu 5.000, harga jual iklan per unit kliknya itu 2.000, harga jual total per unitnya itu 7.000, dan increment total unit terjualnya itu 50 per harinya. Nah, di sini ada grafik dari pencarian BP. Di sini ada simulasinya. Nah, di situ untuk X-nya di situ itu jumlah dari produk yang ingin kami jual, baik itu iklan ditambah dengan produk skincare. Nah, di situ per harinya kami buat 50. Di sini kami per harinya 50. Jadi di sini biar nampak grafiknya itu kami buat 150 tambah 300 jadi per 3 hari. Nah, untuk yang di sumbu Y-nya itu adalah keuntungan-keuntungan yang bakal dicapai. Nah, untuk grafik yang garis yang biru itu jumlah pendapatan yang ingin kami capai, yang akan dicapai ketika penjualan produk berhasil. Kemudian untuk yang warna orange itu adalah biaya tetap yang bakal tetap, yaitu 10.681.000. Kemudian total biayanya itu total dari biaya tetap ditambah dengan biaya untuk pengiriman atau pengemasan barangnya itu Rp1.000 tadi. Maka didapat grafiknya bakal naik terus itu. Maka BEP tersebut dapat dicapai setelah 294 iklan ditambah produk barang terjual dibagi dengan 50 per harinya dibagi 30 hari, maka dapat 2,5 bulan. Perhitungannya taksirannya itu 2,5 bulan kami bakal mendapatkan balik modal. Selanjutnya yang nomor 7 adalah aspek sumber daya manusia. Dalam hal ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu pelaksana kewirausahaan, struktur organisasi dan spesifikasi jabatan, serta uraian tugas dan sistem balas jasa. Untuk yang pertama, dalam pelaksanaan kewirausahaan ini, semua rancangan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Jonathan Nicholas Sibarani sebagai ketua dan Sakif Muhammad Arkan sebagai anggota. Tugas-tugas yang akan dilakukan selama pembuatan website ini akan dikerjakan bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Untuk yang pertama, mengenai struktur organisasi, ini adalah bagian kedua, terdiri dari 1 orang kepala, 1 orang desain website, dan 2 orang penjual produk. Untuk spesifikasi jabatannya, mengenai kepala harus memiliki komitmen, jiwa kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kemampuan koordinasi yang baik, dan bertanggung jawab. Kemudian untuk desain website, harus memiliki kemampuan dalam hal kreativitas di bidang desain dan editing, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Serta untuk penjual produk, harus memiliki keahlian dalam memasarkan barang dan memiliki kontrol yang baik terhadap diri. Kemudian untuk yang terakhir, mengenai uraian tugas dan sistem balas jasa, untuk kepala harus dapat mengawasi operasi secara keseluruhan, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian untuk desain website, harus mampu melakukan bagian desain untuk membuat website. Kemudian untuk yang penjual produk, harus melakukan penjualan pada produk skincare yang telah disediakan. Kemudian yang ke-8 dan yang terakhir adalah keberlanjutan usaha. Di dalam keberlanjutan usaha ini ada 2 aspek yang kami perhatikan, yaitu target pasar usaha ke depannya dan ruang lingkup dari pasar kami. Target pasar untuk usaha ini adalah para konsumen produk skincare yang ada di Indonesia terlebih dahulu di awal mula-mula, dan pada saat ini semakin banyak yang menggunakan skincare. Dengan banyaknya target pasar, usaha ini diharapkan akan terus berlanjut, semakin maju dan berkembang sehingga semakin banyak pula masyarakat yang menyukai website ini dikarenakan informasi yang up to date yang diberikan. Nah, ruang lingkup yang akan ditargetkan selanjutnya adalah wilayah Indonesia terlebih dahulu. Lalu bila website ini berkembang pesat, maka kami akan melebarkan sayap ke wilayah Asia Tenggara hingga memungkinkan pada akhirnya berkembang sampai seluruh dunia tahu. Terima kasih teman-teman telah melihat video kami. Maaf jika banyak kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ya. Terima kasih.